Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai operasi hitung campuran pecahan. Bagi kalian yang belum menonton video lainnya mengenai pecahan, penjumlahan pecahan, perkalian pecahan, atau video mengenai materi lainnya, kalian bisa tonton di channel ini ya. Nah, langsung saja kita bahas ya bersama-sama. Yang pertama ini yang A, 75% ditambah 17/20 dikurang 1,1. Jadi ada bilangan persen, bilangan pecahan campuran, dan desimal. Nah, jika kalian menemukan soal campuran seperti ini, kalian tidak perlu bingung. Yang perlu kalian lakukan pertama-tama adalah menganalisa soalnya dan menentukan kalian ingin mengubah ke suatu bentuk yang sama, yaitu bentuk apa gitu. Misalnya yang A ini kalian ingin ubah ke persen semua, atau mau dioperasikan menjadi pecahan atau ke desimal. Nah, seperti itu. Jadi kalau ini yang pertama 75% ditambah 17/20 dikurang 1,1. Seperti yang kita ketahui 75% itu sama dengan 75/100 ya. Jadi 75% itu sama saja dengan 75/100 atau sama saja dengan 0,75. 75% 75/100 sama dengan, kalau desimalnya per 100 itu dua angka di belakang koma, yaitu 0,75. Nah, kemudian yang ini 17/20. 17/20. Kalau kita ubah ke bentuk pecahan biasa, ini kan pecahan campuran, menjadi 20 kali 1, 20, ditambah 7, 27/20. Nah, seperti itu ya. Kemudian 1,1 itu sama saja dengan 1,1 sama dengan 11/10 ya. Satu angka di belakang koma. Jadi 1,1 sama dengan 11/10. Nah, jika kita lihat penyebutnya 100, 20, 10. Nah, di sini jika kalian menemukan soal seperti ini, jika tidak ada instruksi untuk hasil akhirnya mau bentuknya seperti apa, kalian lihat saja ke penyebutnya di sini. Kalau misalnya penyebutnya kecenderungan penyebutnya itu berkelipatan 10 atau bisa diubah ke 100, kalian sebaiknya mengubah ke desimal atau ke persen. Itu lebih mudah. Tapi kalau misalnya penyebutnya itu sulit untuk diubah atau disamakan menjadi kelipatan 10 atau 100, sebaiknya jangan ke persen atau desimal, tapi lebih ke pecahan. Pecahan biasa. Nah, di sini 100, 20, dan 10. Jika kita lihat bersama-sama, di sini 100 dan 10 kan bisa ke persen atau ke desimal ya. Entah 75% yang kita jadikan 0,75 atau 1,1 ini 11/10 ini kita kalikan dengan 10 sehingga menjadi per 100. Nah, mengenai yang 27/20 ini bisa kita ubah ke 100. Kita kalikan dengan 5. Nah, di sini jadinya kakak akan mengerjakannya ke bentuk persen saja. Jadi di sini 75% akan tetap 75% bentuknya, tidak akan kakak ubah. Ditambah, nah 27/20. 27/20 sama dengan, kalau ingin hasil akhirnya itu per 100, 20 harus dikalikan dengan berapa ya? Seperti ini. 27/20 sama dengan 27 dikali berapa? 20 dikali berapa sehingga per 100. 20 dikali
5 jawabannya. 20 dikali 5 itu 100. Kemudian kalau misalnya penyebutnya kita kalikan dengan 5, pembilangnya harus kita kalikan dengan 5. 27 dikali 5, 7 dikali 5, 35, 5 simpan 3, 5 dikali 2, 10, ditambah 3, 13. 135. Nah, jadi 27 per 20 sama saja dengan 135 per 100. 135 per 100 sama dengan 135%. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini 17 per 20, kan 17 per 20 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 27 per 20 karena 20 dikali 1 20 ditambah 7 27 per 20. Kemudian 27 per 20 kita akan ubah menjadi per 100 sehingga bisa diubah menjadi persen. Harus kita kalikan dengan satu angka yaitu 5. Penyebut kita kali 5, pembilang kita kali 5 sehingga 27 per 20 sama dengan 135 per 100. Jadi di sini 135%. Nah, kemudian dikurang 1,1 sama dengan 11 per 10. Sama ya, harus kita ubah ke per 100. Nah, seperti ini ya, 11 per 10. 10 harus dikali berapa sehingga menjadi 100? Jawabannya 10 kali 10. Kemudian 11 harus dikali dengan berapa? 11 ini harus dikali dengan berapa? Yaitu dikali dengan 10 ya. Jadi kita memberikan perlakuan yang sama untuk pembilang dan penyebutnya. Kalau penyebutnya kita kali 10, pembilang juga harus kita kali 10. Jadi jawabannya 11 kali 10 itu 110. Nah, jadi 110 per 100 itu sama dengan 110%. Jika bentuknya sudah sama, persen semuanya, kita tinggal mengoperasikannya. Jadi di sini 75 ditambah 175% ditambah 135% dikurang 110%. Nah, langsung saja kita hitung ya. 75 ditambah 135. 5 ditambah 5, 10. 0, simpan 1. 1 ditambah 7, 8. 8 ditambah 3, 11. 1 simpan 1. 1 ditambah 1, 2. Seperti itu ya. Jadi di sini 210 ya hasilnya. 210 nih sama dengan 210%. Tuh kakak hapus ya. Biar ada space-nya buat kita menghitung nanti. Jadi 210% dikurang 110%. Sama dengan 210 dikurang 110. 0 dikurang 0, 0. 1 dikurang 1, 0. 2 dikurang 1, 1. Jadi sama dengan 100%. Nah, mudah kan ya? Kemudian yang selanjutnya yang B, 25 per 6 ditambah 31 per 4 dikurang 7 per 8 ditambah 0,25. Nah, kita lihat angka-angkanya 6, 4, 8, dan ini persen per 100. Nah, sepertinya ini sulit ya kalau kita akan ubah ke persen atau ke desimal. Soalnya angka 6, 4, dan 8 bukan merupakan kelipatan 10. Jadi sepertinya kakak akan kerjakan ke bentuk pecahan saja. Nah, langsung saja kita ubah dulu bentuk pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 6 dikali 2, 12. 12 ditambah 5, 17. 17 per 6 ditambah
4 dikali 3, 12. 12 ditambah 1, 13 per 14. 13 per 4, maaf. Dikurang 7 per 8. Ditambah 0,25. 0,25 itu sama dengan 25 per 100 ya. Nah, kita lihat lagi. Di sini sudah bentuk sederhananya ya. Nah, kalau kakak biasanya kalau misalnya bisa disederhanakan, kakak akan sederhanakan terlebih dahulu sehingga angka-angka yang akan kita hitung tidak terlalu besar. Di sini sudah tidak bisa sederhanakan lagi ya. Nah, yang ini 25 per 100 masih bisa kita sederhanakan ini. Soalnya kedua bilangan tersebut dapat kita bahagi dengan 5 ataupun 25. Nah, jadi kalau kita sederhanakan 25 per 100, kita bahagi dengan 5, pembilang bahagi 5, penyebut bahagi 5. 25 bahagi 5 itu 5. 100 bahagi 5 itu 20. Nah, kita masih bisa sederhanakan lagi ini. Kita masih bisa bahagi 5 lagi. 5 bagi 5 itu 1. 20 bahagi 5 itu 4. Nah, jika begini kan angkanya sudah lebih kecil ya. Jadi kita akan menghitungnya lebih mudah. Jadi 25 per 100 ini sama saja dengan 1 per 4. Jadi kita akan ganti menjadi 1 per 4. Nah, kemudian kita akan menyamakan penyebutnya. 6, 4, 8, 4. Jika 6 kali 4, 6 kali 4 itu 24. Nah, 24 itu bisa kita bagi 6, bisa dibagi 4, bisa dibagi 8. Nah, kita akan mengambil penyebutnya 24. Ditambah kurang 1, 2, 3. Nah, seperti itu ya. Jadi kita akan ambil angka 24. 24 bagi 6 itu 4. 4 dikali 17. 17 dikali 4. 4 kali 7, 8. 4 kali 7, 28. 8 simpan 2. 4 kali 1, 4. 4 ditambah 2, 6. 68. 24 bagi 4, 6. 6 dikali 13. 13 kali 6. 6 dikali 3 itu 18. 8 simpan 1. 6 dikali 1, 6. Tambah 1, 7. 78. 24 dibagi 8 itu 3. 3 dikali 7 itu 21. 24 bagi 4 itu 6. 6 dikali 1 itu 6. Nah, jika sudah seperti ini, penyebutnya sudah sama, pembilangnya sudah kita hitung, kita tinggal mengoperasikan pembilangnya saja. Jadi di sini sama saja dengan 68 ditambah 78. 8 ditambah 8 itu 16. 6 simpan 1. 1 ditambah 6 itu 7. 7 ditambah 7 itu 14. 146 dikurang 21. Dikurang 6 kurang 1 itu 5. 4 kurang 2 itu 2. Turun 1. 125. 125 ditambah 6. 5 ditambah 6 itu 11. 1 simpan 1. 1 ditambah 2 itu 3. Turun 1. Nah, jadi hasilnya 131 per 24.
Nah, mudahkannya seperti itu. Jadi tadi kalau misalnya kita pertama-tama harus lihat dulu penyebutnya. Kalau misalnya penyebutnya itu tidak dapat kita ubah ke 100, ke persen, atau ke perkalian 10, nah sebaiknya kita ubah ke pecahan biasa saja. Kemudian yang selanjutnya, yang ini di sini saja ya. 70% ditambah 0,02 dikali 0,5. Nah, jika menemukan soal seperti ini, pertama-tama kalian harus mengerjakan perkalian terlebih dahulu ya. Nah, langsung saja di sini kita kalikan 0,02 dikali 0,5. Jika menemukan perkalian desimal seperti ini, kalian kalikan saja angka selain nolnya. Jadi angka selain nolnya di sini 2 dan 5. 2 dikali 5 itu 10. 10 kan, 2 kali 5. Kemudian kalian hitung berapa angka di belakang koma. Dijumlahkan. Jadi kan yang 0,02 itu 2 angka di belakang koma. Sedangkan 0,5 itu 1 angka di belakang koma. Sehingga total angka di belakang koma adalah 1, 2, 3. 3 angka di belakang koma. Jadi dari hasil perkalian bilangan selain nolnya, kalian akan memberikan komanya, yaitu 3 angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, harus samakan 0 lagi, baru koma. 1, 2, 3. 3 angka di belakang koma ya. Jadi 0,02 dikali 0,05 sama dengan 0,010 atau sama saja dengan 0,01. 0,01. Nah, mudah kan ya? Jadi ini 70% ditambah 0,01. Nah, seperti yang kita lihat, di sini 70% itu 70 per 100 atau sama saja dengan 0,70 ya kan? 2 angka di belakang koma ditambah, nah diisikan 70% itu sama dengan 70 per 100 sama dengan 0,70 atau sama saja dengan 0,7 ya. Nah, jadi kedua angka ini kalian lihat, kalian akan ubah ke bentuk apa? Bisa ke persen, bisa. Kalian mau ke desimal juga bisa. Kalau misalnya persen, ini itu sama dengan 70% ditambah, ini kan 0,01 itu sudah 2 angka di belakang koma ya. Jadi sama saja dengan 1%. 0,01 itu sama dengan 1%. Jadi kalau keubah ke persen, 70% ditambah 1% menjadi 71%. Nah, mudah kan ya? Kemudian yang D ini. 2 1/4 ditambah 1/2 dikali 0,3 dikurang 1/5. Nah, di sini ada perkalian, jadi kita harus hitung dulu perkaliannya ya. Ini kan, sekalian kita mengubah bentuknya yang pecahan campuran ini. 2 1/4 menjadi 4 dikali 2, 8, 8 ditambah 1, 9, 9/4 ditambah, nah kita hitung, 1/2 dikali 0,3. 0,3 itu sama dengan 3/10 ya. Jadi sama dengan 3/1 dikali 3, 3, 2 dikali 10, 20. Ditambah 3/20 dikurang 1/5. Sama dengan, nah kita lihat, kita akan menyamakan penyebutnya 4, 20, dan 5. Seperti yang kalau kita lihat seperti ini kan, 4 itu faktor 20 4 itu dikali 5 sama dengan 20 kan. Jadi 4 dan 5 ini merupakan faktornya 20. Jika demikian, jika terdapat suatu penyebut yang merupakan jika suatu penyebut ini
Jika penyebut yang lain merupakan faktor dari penyebut tersebut, kita tidak perlu mencari penyebut angka yang lain gitu. Kita bisa langsung menggunakan penyebut tersebut. Karena 20 bisa dibagi 4, bisa bagi 5, dan bisa bagi dirinya sendiri. Jadi kita akan menggunakan penyebutnya 20. 20 dibagi 4 itu 5. 5 dikali 9 itu 45. 20 dibagi 20 itu 1. 1 dikali 3 itu 3. 20 dibagi 5, 4. 4 dikali 1, 4. Nah, jika pembilangnya sudah sama, kita langsung hitung saja hasilnya. 45 ditambah 3, 48. 48 dikurang 4 menjadi 44. 44 per 20. Atau sama saja dengan kalau kita sederhanakan, kita bahagi keduanya. 44 bagi 2 itu 22 per 20 bagi 2 itu 10. Nah, ternyata masih bilangan genap keduanya, kita masih bisa sederhanakan lagi. 22 bagi 2 itu 11. 10 bagi 2 itu 5. Nah, sudah menjadi bentuk sederhananya ya. Jadi hasil akhirnya itu sama saja dengan 11 per 5. Nah, jadi pada intinya pada operasi hitung campuran pecahan, kita berfokus pada bentuk-bentuk pecahan yang ada di soal. Kemudian kalau misalnya ada perkalian atau pembagian, kita operasikan terlebih dahulu perkalian dan pembagiannya. Kemudian kalau sudah kita lihat bentuknya, kalau misalnya bentuknya bisa kita ubah ke persen atau ke desimal. Kalau misalnya penyebutnya itu merupakan kelipatan 10 atau bisa diubah ke 100, nah kita ubah ke persen atau desimal. Tapi kalau misalnya seperti ini, 648 ini agak susah ya kita ubah ke per 100 atau per 10. Nah, kita hitung saja, dioperasikan sebagai pecahan. Nah, jadi pembahasan kita mengenai operasi hitung campuran pecahan sudah selesai sampai sini. Jangan lupa kalian untuk like video ini, komen jika punya masukan, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini.